Islam Nusantara kembali dihebohkan. Ia dianggap sebagai sebuah istilah yang bermasalah karena ada dua hal. Yang pertama, Islam Nusantara dianggap menyalahi Islam yang satu. Bagi sebagian umat Islam, Islam dinilai haruslah satu, tidak ada varian-varian di antara Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, Islam Nusantara dianggap memicu perpecahan di tengah umat Islam. Sebagian umat Islam keberatan dengan istilah Islam Nusantara itu karena mereka menganggap ini adalah paham yang salah lantaran mereka salah paham terhadap Islam Nusantara itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh yang insya Allah akan memudahkan kepada sebagian kita untuk memahami tentang apa itu Islam Nusantara. Salah seorang guru saya pernah menemuinya dan beliau bercerita bahwa beliau sebagai salah satu lulusan pondok pesantren di negara Arab ketika pulang ke Indonesia dan menerapkan konsep serta sistem dakwah yang relatif berbeda dengan konsep dan sistem dakwah Islam dari teman-teman seangkatannya lulusan pesantren di Arab yang pulang ke Indonesia. Beliau kemudian dikucilkan karena dianggap membawa konsep Islam yang berbeda. Kemudian beliau katakan bahwa sesungguhnya beliau memisalkan Islam itu seperti gandum. Kiainya yang di Arab kemudian memberikan gandum kepada semua lulusannya yang akan pulang ke Indonesia untuk kemudian diberikan kepada orang Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, murid-murid yang lain kemudian membagikan gandum itu tanpa perlu mengetahui apakah gandum itu akan disukai dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan kiai saya ini kemudian dia bercerita, dia terlebih dulu menyimpan gandum itu dan kemudian melihat bahwa realitas masyarakat di sekitarnya tidak mengkonsumsi gandum, melainkan mengkonsumsi nasi. Oleh karena itu kemudian beliau berpikir ulang untuk membagikannya sebagai sebuah gandum. Akhirnya setelah beliau berkeliling bahwa beliau mengetahui orang-orang di sekitarnya itu mengkonsumsi roti. Sehingga gandum yang diberikan oleh kiainya dari Arab, beliau sebarkan kepada masyarakat sekitarnya ketika sudah diolah menjadi roti terlebih dahulu. Inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh kawan-kawan seangkatannya. Padahal beliau jelaskan gandum yang dibagikan dalam bentuk roti oleh beliau sebenarnya hanya agar masyarakat di sekitarnya lebih menerima gandum itu dan mau mengkonsumsinya. Sebab jika dibagikan sebagai sebuah gandum, relatif akan ditolak oleh masyarakat sekitarnya karena mereka tidak terbiasa mengkonsumsi gandum. Olahan gandum itu bisa bermacam-macam. Bisa roti, bisa bubur gandum, dan lain sebagainya. Dan ketika gandum itu diolah menjadi roti, sama sekali bukan berarti kemudian gandum itu tidak lagi gandum. Atau bukan berarti menghilangkan nilai kegandumannya. Oleh karena itu, kritik terhadap Islam Nusantara bahwa Islam Nusantara menyalahi Islam yang satu sebenarnya tidak tepat. Sebab sebagaimana sebuah gandum ketika diolah menjadi bubur gandum ataupun roti, ia bukan berarti kemudian kehilangan kegandumannya. Ia tetaplah gandum, hanya variannya saja diubah agar sesuai dengan konteks masyarakat sekitarnya. Begitu juga Islam Nusantara. Ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, melihat realitas budaya masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan masyarakat Arab, maka Islam itu kemudian diolah dan didakwahkan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di Nusantara pada saat itu. Sehingga Islam yang ada di Indonesia berbeda kemudian dengan Islam yang ada di Arab. Namun perbedaan keduanya sama sekali tidak menyalahi Islam yang satu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Kemudian masalah yang kedua adalah Islam Nusantara dianggap akan menjadi biang perpecahan di tengah perbedaan Islam Nusantara dengan Islam-Islam lainnya, misalnya dengan Islam di Arab. Sebenarnya keberatan ini juga tidak berdasar. Sebab ketika kemudian orang-orang yang suka kepada roti dan suka kepada bubur gandum, mereka kemudian tidak boleh berpecah belah di tengah perbedaan itu. Jangan ada orang-orang yang memakan bubur gandum menuduh bahwa orang yang memakan roti itu sebenarnya tidak memakan gandum hanya karena berbeda olahannya. Begitu juga Islam. Seharusnya Islam Nusantara dengan orang-orang yang memiliki karakteristik Islam yang berbeda, mereka tidak seharusnya saling berpecah belah di tengah perbedaan. Dan itu memang terbukti dalam realitas masyarakat Indonesia. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan Islam Muhammadiyah dan Islam Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi kita tidak pernah terpecah belah di tengah perbedaan itu. Karena itu memang menjadi sunnatullah. Allah kemudian mengajarkan dalam Al-Quran bahwa baik perbedaan maupun persatuan adalah dua hal yang menjadi sunnatullah dan ajaran dari Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita berbeda-beda bangsa, suku, dan lain sebagainya. Allah katakan
perbedaan itu adalah sunnatullah. Oleh karena itu kalian tapi harus saling mengenal sehingga kalian bisa saling bersatu di tengah perbedaan itu sendiri. Dan itulah yang diajarkan oleh imam-imam madhab dalam fikih. Begitu juga tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Mereka mengajarkan di tengah perbedaan sebagaimana dikatakan oleh Syauqi, salah satu penyair Arab, di tengah perbedaan yang terjadi jangan sampai perbedaan itu merobek rasa kasih sayang sebagai manusia di antara kita. Sebuah kisah dari Prof. Umar Shihab dalam sebuah karyanya menjelaskan secara utuh bahwa perbedaan di antara tokoh-tokoh di Indonesia maupun imam-imam di antara imam-imam fikih itu tidak pernah menjadikan mereka terpecah belah di tengah perbedaannya. Dikisahkan suatu hari Buya Hamka diundang berceramah di masjid yang dibangun oleh kakek Prof. Umar Shihab yang bernama Masjid As-Said. Di sana sebelum kemudian tiba waktu berceramah, Buya Hamka yang diundang pada saat itu diawali dengan acara maulid. Buya Hamka dikisahkan duduk mengikuti maulid Nabi dan berdiri ketika mahalul qiyam sebagai bentuk penghormatan kepada komunitas yang ada di sana. Dan ketika beliau berceramah, beliau kemudian bercerita tentang kisah yang juga dikisahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam sebuah karyanya, bahwa Imam Syafi'i di tengah perbedaan yang bahkan sengit dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menolak konsep istihsan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Namun di tengah perbedaan itu, mereka tetap ada dalam penghormatan dan suasana yang hangat di antara mereka dalam satu kesatuan. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah berziarah kepada Imam Abu Hanifah dan menghatamkan Quran beberapa kali yang beliau hadiahkan kepada Imam Abu Hanifah. Maka perbedaan antara Islam Nusantara, Islam Berkemajuan, Islam Nahdlatul Ulama, Islam Muhammadiyah itu hanyalah varian tafsirnya. Perbedaan itu tidak berarti kemudian menyalahi Islam yang satu dan juga tidak seharusnya menjadi biang perpecahan. Karena di atas perbedaan itu kita diajarkan oleh Rasul untuk saling bersaudara. Ukhuwah Islamiyah yang dikatakan diibaratkan kita sebagai satu tubuh. Di tengah perbedaan mata dan kaki, namun ketika kaki tergelincir dan luka, maka mata juga akan menangis. Itulah rasa kasih di tengah perbedaan. Dan begitulah Rasul mengajarkan kita agar tetap berkasih sayang di tengah perbedaan di antara kita sebagai umat Islam.